Agama itu semacam tabungan seseorang untuk membuat dia nyaman kalau dia nanti meninggal. Jadi ada asuransi itu di depan sana. Tapi kalau saya terangkan ini di publik dibilang menghina agama. Lalu saya terangkan konsep orang beragama itu. Kan saya nggak tahu apa yang ada di depannya, ya beli asuransi aja, nama asuransinya agama itu. Kan begitu. Saya sering katakan bahwa saya menerangkan itu sebagai konsep. Oh, nanti ditanya asuransinya apa, preminya berapa? Kan ngaco tuh orang menerangkan sesuatu yang konseptual, abstrak, disuruh membuktikan yang konkret. Nah, itu kekacauan kayak kemarin. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis untuk rakyat. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Ini H-2 sebelum Lebaran. Tadi Bang Ica sempat menemani istri berbelanja ke pasar Tebet, tepatnya pasar Tebet Barat, sekitar jam 6 pagi. Suasana pasar malah lebih sepi dibanding hari-hari biasa. Yang kalau di tahun-tahun sebelumnya, bukan saja H-2, H-7 sebelum Lebaran, pasar jauh lebih ramai. Mudah-mudahan sepi ini bukan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat berkurang, tapi lebih kepada barangkali saja sebagian besar masyarakat sedang pulang kampung bersama karena 2 tahun ini dilanda pandemi, mereka tidak pulang kampung. Dari beberapa dialog dengan teman-teman pedagang, Bang Ica mendapatkan informasi bahwa memang pasar selama pandemi ini relatif menurun kunjungan para pembeli, dan khusus untuk Lebaran ini mereka atau teman-teman kita pedagang menyatakan amat sangat sepi terkait dengan harga-harga. Hampir semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan, dan menurut teman-teman pedagang itu wajar-wajar saja mengingat suplai yang berkurang karena adanya pembatasan transportasi di masa mudik Lebaran ini, dan juga beberapa dari teman-teman pedagang pulang kampung, tidak lagi berdagang. Sobat Jelata yang insya Allah masih tetap semangat, Bang Ica Anda bercerita soal harga-harga di pasar tradisional, atau soal daya beli masyarakat yang barangkali menurun, atau mungkin karena sebab lainnya pasar sepi, barangkali saja sebagian besar dari masyarakat pulang kampung. Yang Bang Ica ingin ceritakan di sini adalah soal sesuatu yang menurut Bang Ica sangat layak Bang Ica sharing, yaitu soal bagaimana perspektif agama dalam kacamata seorang filsuf Rocky Gerung. Dan sebagaimana kita tahu bahwa manusia atau Homo sapiens adalah satu-satunya spesies yang religius. Religius di sini artinya spesies yang meyakini bahwa ada kekuatan supranatural yang mengendalikan kehidupan ini, dan bahwa akan ada kehidupan setelah di dunia ini. Itu yang diyakini oleh para Homo sapiens ini. Sejak peradaban ada, berdasarkan temuan para saintis, tidak kurang dari 100.000 agama telah hadir di tengah-tengah manusia. Dan agama yang paling banyak pengikutnya atau penganutnya saat ini adalah apa yang disebut dengan agama langit, yaitu agama Samawi. Yang dalam kelompok agama ini adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Banyak konflik yang terjadi dalam tanda petik atas nama agama, dan tidak sedikit juga terjadi penindasan, pembunuhan, pembulian atas nama Tuhan. Tuhan dalam satu agama tertentu bisa menjadi setan atau musuh di agama lainnya. Dan para humanis yang tidak setuju dengan kaum teisme menyatakan bahwa agama adalah tonggak dari kegelapan, tonggak dari hancurnya peradaban masyarakat madani. Tetapi para fundamentalis mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pendapat humanis. Mereka mengatakan satu-satunya tool yang bisa membuat masyarakat teratur, masyarakat mempunyai harapan, masyarakat beradab, masyarakat berperi kemanusiaan adalah agama.
Selalu saja dalam lintas peradaban terjadi perbenturan pendapat antara kelompok teisme dengan atau para fundamentalis ini dengan kelompok humanis. Yang mana yang benar, biarlah sejarah yang bertanya. Baik, untuk tidak berlama-lama, bagi saya ingin kita semua menyaksikan video perspektif agama dalam pandangan Rocky Gerung. Selamat menyaksikan. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran, seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang, coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek, kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah gitu. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Jadi monoteisme bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, nggak apa-apa, nggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyinya begini, hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita bisa hanya ada satu ada, oke. Ketauhidan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam problem politik. Kenapa yang ada yang lain nggak boleh? Kalau orang ateis, dia bahkan, jadi kalau dibilang gini, orang ateis musuhi Tuhan gitu. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuhi Tuhan? Kan ngaco kan? Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk tuh. Ya dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar tuh. Itu ateisme yang nihilistik itu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti tuh. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dia anggap nggak ada. Itu. Lain dengan antiteis. Antiteis itu memusuhi. Kalau ateis bukan memusuhi. Bedanya itu. Antiteis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Agnostik, saya nggak tahu saya berbuat baik masuk surga apa nggak, saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama tuh. Kalau tuntutan agama udah ada standarnya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan. Bahkan berbuat baik sebanyak mungkin justru karena dia nggak tahu surga ada apa enggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik ya. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia udah jadi orang percaya Tuhan aja kan, nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang tuh. Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya. Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik tuh. Maka saya anggap itu udah final. Tetapi saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final. Padahal orang itu kalau saya bicara dia nggak bisa terangin ke saya apa itu final kan. Karena itu supaya aman saya bilang saya tidak final atau belum final. Agama itu semacam tabungan seseorang untuk membuat dia nyaman kalau dia nanti meninggal. Jadi ada asuransi itu di depan sana. Tapi kalau saya terangkan ini di publik dibilang menghina agama. Lalu saya terangkan konsep orang beragama itu. Kan saya
nggak tahu apa yang ada di depannya, ya beli asuransi aja, nama asuransinya agama itu. Kan begitu. Saya sering katakan bahwa saya menerangkan itu sebagai konsep. Oh, nanti ditanya asuransinya apa, preminya berapa? Kan ngaco tuh orang menerangkan sesuatu yang konseptual, abstrak, disuruh membuktikan yang konkret. Nah itu kekacauan kayak kemarin, tuduhan terhadap saya. Itu saya bicara tentang kitab suci dalam konstruksi abstraksi sebagai konsep, ditagih kitab suci yang mana? Kalau saya sebutin, cukup nggak kitab suci 6 agama atau 7 agama tuh? Seluruh kitab suci di dunia mesti saya sebutin apa? Yang potensi disebut kitab suci juga ada itu kan. Itu apa? Kesempitan perspektif orang, atau lebih khusus lagi kesempitan perspektif orang yang menuduh saya menyebarkan atau mengundang orang untuk tidak beragama dengan menyebutkan itu fiksi. Itu kan dungu, menyimpulkan dengan cara dungu. Karena dia nggak ngerti apa misalnya yang disebut eskatologi, bagaimana silogisme bekerja di dalam argumen tuh. Soal-soal begitulah.